sangat berat sekali. Karena tadi saya katakan bahwa pelaku utamanya aja nggak ketemu. Terakhir di publik saya baca pelaku utamanya adalah itu fiktif karena tidak ada orangnya. Tapi pelaku turut sertanya itu masuk penjara sebagian di antaranya dihukum seumur hidup. Nah inilah menurut pendapat saya harus direvisi lagi terhadap putusan itu. Contoh ya, ada peristiwa pencurian sehingga tidak dapat menemukan orang itu ada atau tidak ada. Itu infonya pernah dideklarasi dari kepolisian bahwa itu karena keterangan dicap menjadi otak pelaku, ya, tidak pernah tertangkap. Ya, ini memang sungguh unik ya. Masih ada lagi? Masih? Terima kasih, Pak. PK yang diajukan itu ternyata banyak putusan pengadilan yang dilakukan PN, PT maupun terutama adalah MA, semuanya merujuk pada putusan pengadilan negeri Cirebon. Nah, yang menjadi masalah di dalam putusan pengadilan negeri Cirebon itu banyak proses yang disebut sebagai pembuktian dan seterusnya itu tidak sesuai dengan hukum acara pidana. Kalau tidak sesuai hukum acara pidana, konsekuensinya harus ditinjau kembali melalui PK ini bahwa yang tidak sesuai yang mana dan sebenarnya. Apa yang saya sampaikan di sidang pengadilan itu sebagai contoh dari putusan yang tidak sesuai dengan hukum acara pidana. Karena tidak sesuai dengan hukum acara pidana, ya mestinya majelis PK nanti adalah mempertimbangkan itu kondisi-kondisi itu, terutama menyangkut pembuktian terhadap para terpidana yang dihukum sangat berat sekali. Karena tadi saya katakan bahwa pelaku utamanya aja nggak ketemu. Terakhir di publik saya baca pelaku utamanya adalah itu fiktif karena tidak ada orangnya. Tapi pelaku turut sertanya itu masuk penjara sebagian di antaranya dihukum seumur hidup. Nah inilah menurut pendapat saya harus direvisi lagi terhadap putusan itu. Kalau pelaku utamanya itu fiktif dan tidak ada, ya tidak boleh ada orang diputus pernyataan dan tidak pidananya tidak ada kalau tidak tulis pernyataan. Yang kedua adalah yang tadi sudah saya sebutkan ya sebenarnya ini orang mati disebabkan karena apa? Supaya yang meninggal juga tenang lah hidupnya di sana juga tenang supaya ada. Ya kalau misalnya meninggal karena sebut saja itu kecelakaan, bilanglah itu karena kecelakaan dan selesai supaya dia aman lah tentram. Tapi sebaiknya kalau bilang pembunuhan ya pembunuhan gitu. Tapi kalau pembunuhan harus bukti-bukti yang diselesaikan berdasarkan hukum acara pidana tentang masalah pembunuhan berencana. Tadi sudah saya katakan pembunuhan berencana syaratnya harus ada niat berbuat jahat masing-masing dan niat jahat itu dilaksanakan secara bersama-sama dan secara objektif ada hubungan antara kelakuan satu kelakuan yang lain yang membuat semuanya berniat mematikan orang yang bersangkutan. Nah ini nampaknya tadi setelah saya baca dan menjelaskan itu tidak ada sanggahan bahwa itu ada nggak itu hubungan antara kelakuan satu kelakuan yang lain, bahkan dikatakan di situ ada yang tidak kenal dengan korbannya. Bagaimana membunuh tidak kenal pada korbannya? Yang menurut saya adalah yang harus disebut saja itu ditinjau kembali melalui PK dan diluruskan kembali. Kalau tidak ada tidak pidana ya harus dikatakan tidak ada pidana, orang terdakwa dibebaskan atau pidana dibebaskan. Seorang maupun nanti dalam persidangan menghadapi apakah itu akan menjadi pertimbangan hakim dalam peradilan itu berjalan sesuai dengan ketentuan atau kan apakah itu terjadi pemeriksaan hadir tetapi secara manusiawi juga bahwa di dalam pelaksanaan ya kan itu dipasang bahkan di video itulah saya kira verbalisasi tetapi sangat berat sekali. Karena tadi saya katakan bahwa pelaku utamanya aja nggak ketemu. Terakhir di publik saya baca pelaku utamanya adalah itu fiktif karena tidak ada orangnya. Tapi pelaku turut sertanya itu masuk penjara sebagian di antaranya dihukum seumur hidup. Nah inilah menurut pendapat saya harus direvisi lagi terhadap putusan itu.
contoh ya, ada peristiwa pencurian sehingga tidak dapat menemukan orang itu ada atau tidak ada. Itu infonya pernah dideklarasi dari kepolisian bahwa itu karena keterangan dicap menjadi otak pelaku, ya, tidak pernah tertangkap. Ya, ini memang sungguh unik ya. Masih ada lagi? Konfirmasi. Terima kasih, Pak. Kalau pelaku utamanya itu fiktif dan tidak ada, ya tidak boleh ada orang diputus pernyataan dan tidak pidananya tidak ada kalau tidak lulus pernyataan. Yang kedua adalah yang tadi sudah saya sebutkan ya sebenarnya, ini orang mati disebabkan karena apa? Supaya yang meninggal juga tenang lah hidupnya, di sana juga tenang supaya ada. Ya kalau misalnya meninggal karena sebut saja itu kecelakaan, bilanglah itu karena kecelakaan dan selesai, supaya dia aman lah, tentram. Tapi sebaiknya kalau bilang pembunuhan ya pembunuhan gitu. Tapi kalau pembunuhan itu bukti-bukti yang diselesaikan berdasarkan hukum acara pidana tentang masalah pembunuhan. Berencana tadi sudah saya katakan, pembunuhan berencana syaratnya harus ada niat berbuat jahat masing-masing dan niat jahat itu dilaksanakan secara bersama-sama dan secara objektif. Ada hubungan antara kelakuan satu kelakuan yang lain yang membuat semuanya berniat mematikan orang yang bersangkutan. Nah ini nampaknya tadi setelah saya baca dan menjelaskan itu ada sanggahan bahwa itu ada nggak itu hubungan antara kelakuan satu kelakuan yang lain, bahkan dikatakan di situ ada yang tidak kenal dengan korbannya. Bagaimana membunuh tidak kenal pada korbannya? Yang menurut saya adalah yang harus sebut saja itu ditinjau kembali melalui PK dan diluruskan kembali. Kalau tidak ada tidak pidana ya harus dikatakan tidak ada pidana, orang terdakwa dibebaskan atau pidana dibebaskan. Seorang maupun hakim dalam persidangan menghadapi apakah itu akan menjadi pertimbangan hakim dalam peradilan itu berjalan sesuai dengan ketentuan atau kan apakah itu terjadi pemeriksaan hadirkan, tetapi secara manusiawi kan enggak. Bahwa di dalam pelaksanaan, ya kan, itu dipasang bahkan di video. Ya, ini memang sungguh unik ya. Masih ada lagi? Konfirmasi.